Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tampaknya saya ketularan tegangnya Mas Sukron ini. Jadi saya ingin mencoba tidak tegang. Jadi pagi ini saya ingin sapa dulu nih Bapak para narasumber kita yang luar biasa. Saya tahu sebelah kanan saya ini adalah anggota Dewan Pengupahan terlama di dunia barangkali Pak Nur Jaman. Dan Pak Sanggam ini tidak ada pilihan lain karena beliaulah aktivis, saya bilang ya. Saya lebih suka nyebut Pak Sanggam ini aktivis ya, karena dari aktivis itulah terbentuk profesi. Beliau adalah salah satu tokoh produktivitas yang kalau kita ngomong produktivitas nggak kita sebut tuh kayaknya berdosa kita kan itu. Ya kurang seru lah. Nah kalau Pak Turo dan Pak Ronald memang dua-duanya ini juga tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang produktivitas, karena Pak Turo ini menjadi bagian dari Dewan Pengupahan terutama dari sisi akademisi Pak ya. Betul. Dan Pak Ronald sebagai person in charge di Kadin saat ini. Jadi yang punya kuasa ini Pak Ronald Pak, walaupun baru kita undang kali ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya podcast kita ini adalah lanjutan dari podcast yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, di mana kita pada pembicaraan sebelumnya membahas tentang pengupahan konvensional dibandingkan dengan pengupahan berbasis produktivitas. Saya jujur aja kemarin tuh agak terharu melihat semangatnya Pak Turo. Kita harus move on dari pengupahan yang berbasis UMP ini ke pengupahan yang memang memberikan paradigma baru. Paling Pak Sanggam juga mengangkat tema yang menarik, karena memang di negara-negara lain nggak ada yang punya ritual ribut tahunan tentang upah kan gitu ya. Jadi saya rasa memang sudah harus mulai berpikir bagaimana membuat suasana yang lebih produktif terkait pengupahan ini. Dan sebenarnya itu bukan hal baru, karena regulasi kita sendiri pun sudah mengatur itu. PP 3 Pak ya. PP 36 ya, maaf. PP 36 sudah jelas mengakui eksistensi dari pengupahan berbasis produktivitas. Hanya saja memang ejawantanya seperti apa ini yang menjadi pertanyaan bagi semua pihak. Kemarin sudah muncul rekomendasi yang menarik bahwa seharusnya memang ada semacam panduan teknis, baik berupa peraturan di bawah PP yang kemudian bisa memberikan rincian bagaimana pengupahan produktivitas ini dieksekusi, bisa dijalankan secara efektif. Dan tentu di sini akan banyak PR yang harus kita bahas. Karena kemudian jangan sampai kita kemudian terjebak lagi pada situasi yang ada di UMP. Karena di UMP itu kan ada satu solusi untuk semua. Nah, kita juga tidak mungkin menerapkan produktivitas ini sebagai satu solusi untuk semua, karena kemudian persepsi produktivitas itu berbeda untuk tiap jenis usaha, berbeda untuk tiap level usaha, dan berbeda untuk setiap katakanlah karakteristik bisnis. Sehingga kemudian tantangannya adalah bagaimana kita mengemas itu sefleksibel mungkin, sehingga kemudian ketika diterapkan benar-benar membumi dan tidak menimbulkan gejolak baru. Kita tidak ingin tentu lari dari mulut buaya ketemu mulut harimau kan. Kami tidak ingin juga di sini di Pusat Pengembangan Produktivitas mendorong satu konsep yang ternyata kemudian menimbulkan permasalahan. Karena itu kami membuka dialog semacam ini lewat podcast ini, lewat dialog-dialog lain di forum-forum yang lain, untuk sama-sama mendiskusikan kira-kira bagaimana sih formulasi terbaik pengupahan berbasis produktivitas ini. Dan kami tentu juga berharap dengan aktivitas-aktivitas semacam itu kita bisa makin memperkaya khasanah pemikiran dan juga konsep-konsep yang barangkali nanti bisa digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan regulasi yang tepat. Nah, kami sendiri di P3D tidak berdiam diri, karena memang salah satu tugas utama dari peningkatan produktivitas adalah bagaimana membangun sistem yang dimana di dalamnya adalah pengupahan termasuk, agar bisa mensupport pilar peningkatan produktivitas ini. Karena itu kami di P3D sudah membuat apa yang kami namakan kalkulator produktivitas bersama-sama dengan banyak pihak ya, dan kami juga tidak hanya membuat itu di atas kertas, tapi menjadi satu sistem yang sedang kami terus coba tingkatkan. Jadi kami sudah terapkan di beberapa perusahaan. Kami mengundang Bapak Ibu juga barangkali yang ingin atau memiliki concern terhadap bagaimana menerapkan pengupahan berbasis produktivitas ini, untuk sama-sama menggunakan tuh kalkulator, sehingga kemudian kalau ada yang belum sempurna kita sama-sama sempurnakan, kalau ada yang kurang sama-sama kita tambah, sehingga kemudian kita memiliki alat yang harapan kita bisa efektif mendukung implementasi pengupahan berbasis produktivitas. Namun apapun itu, saya senang sekali hari ini. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir, dan tentu saja Bapak Ibu yang hadir secara online baik via Zoom, YouTube maupun mungkin sebagian yang hadir di studio, yang barangkali
pagi ini bisa sama-sama berdiskusi dengan kita, merumuskan apa saja sih tantangan-tantangan yang harus kita lewati, dan ide-ide apa atau masukan-masukan apa yang mungkin perlu kita highlight bersama-sama untuk kemudian bisa kita tindak lanjuti dengan langkah nyata. Dan dengan itu mudah-mudahan kita segera punya skema pengupahan berbasis produktivitas yang membumi, yang bisa berjalan, yang bisa menjadi pilihan yang benar-benar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya kesejahteraan buruh tetapi juga kesejahteraan pengusaha dan kita semua. Demikian barangkali untuk membuka, dan pagi ini Bapak Ibu narasumber, saya izin untuk berada di sini supaya nanti pertarungannya makin seru ini, karena kemudian saya juga ingin mendengar langsung masukan-masukan supaya nanti bisa langsung kita catat dan kita tindak lanjuti sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan katakanlah sistem yang sudah kita buat yang kita namakan kalkulator produktivitas. Demikian, selamat berdiskusi, dan saya mengundang juga nanti Bapak Ibu hadirin yang ada di online untuk bisa juga secara interaktif memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga masukan atau pengalaman yang barangkali nanti juga bisa menjadi insight bagi kita semua untuk membuat pengupahan berbasis produktivitas ini tidak lagi menjadi hanya ide semata, tapi menjadi konsep yang benar-benar berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Sani yang sudah membuka podcast pada pagi hari ini. Jadi podcast hari ini adalah kelanjutan dari episode pertama yang membahas terkait pengupahan berbasis produktivitas ya Pak Sani ya. Jadi izin mungkin sebelum langsung kita tanyakan ke Pak Sanggam, kita perlu menginformasikan bahwa di dalam podcast sebelumnya kita sudah membahas di dalam pasal 21 PP 36 tahun 2021 telah disebutkan bahwa pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas ya Pak ya. Nah ini kita langsung tanya saja ya Pak ke Pak Sanggam, bagaimana pandangan Pak Sanggam, indikator dan metode pengukuran apa yang efektif untuk menilai produktivitas perusahaan dan tenaga kerja secara objektif sehingga dapat menjadi dasar pengupahan berbasis produktivitas Pak. Kita silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nurjaman, Pak Ronald dan Pak Turo, Pak Sani dan moderator yang saya hormati. Pertemuan ini saya senang sekali karena kita langsung menukik ini Pak Sani membahas tentang bagaimana mengimplementasikan pengupahan berbasis produktivitas. Tentu saja nanti berikut dengan tantangan-tantangannya. Izinkan saya sedikit bahwa pengupahan berbasis produktivitas ini sebetulnya bukan barang baru dan sudah sangat sering kita diskusikan. Tapi saya kalau boleh saya singkat Pak Sukron, dia adalah satu model sistem pengupahan di mana pengusaha memberikan upah based on productivity. Jadi artinya kalau produktivitas naik maka upah ikut naik, dan kalau produktivitas turun, nah di sini harusnya juga upah juga turun sebetulnya, meskipun di dalam implementasinya tidak semua pihak menerima penurunan upah ini, khususnya termasuk di Indonesia. Nah pengupahan berbasis produktivitas ini ada di depannya kata-kata sistem sebetulnya. Kalau pengupahan berbasis produktivitas ini kita awali dengan istilah sistem, berarti dia masuk dalam kesisteman pengupahan, di mana kita sudah mengenal sistem-sistem pengupahan lama, ada UMP, ada macam-macam, di backup dengan peraturan. Tentu saja kehadiran pengupahan berbasis produktivitas ini akan membawa dampak, kalau saya menilai, dampaknya sungguh positif kepada dua belah pihak, kepada pengusaha dan kepada pekerja. Karena ketika produktivitas perusahaan meningkat dan produktivitas tenaga kerja meningkat, maka gilirannya upah yang diterima pekerja akan meningkat, dan juga sekaligus kemampuan pengusaha untuk melebarkan ataupun mengekspansi usahanya akan semakin kuat. Itu sebetulnya. Dan demikian, kalaulah ini dipahami secara bersama, maka yang terjadi adalah ada kemakmuran
ada daya saing yang ditopang oleh dua pilar utama ini secara bipartit. Tenaga kerja akan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, meningkatkan produktivitas perusahaan. Pengusaha akan juga memberikan ruang kepada tenaga kerja untuk melakukan peningkatan ini, sehingga tujuan dua belah pihak bisa tercapai. Nah, saya sedikit singgung sebetulnya ya, kalau pengupahan berbasis produktivitas ini menurut hemat saya, dia ada dua juga sebenarnya. Satu, pengupahan berbasis produktivitas yang diformalkan di dalam sistem pengupahan itu sendiri, sering disebut namanya sistem pengupahan berbasis produktivitas, berawal dari istilah-istilah yang dipakai oleh di negara-negara lain, negara-negara tetangga kita, mereka sebut namanya PLWS, Productivity Linked Wage System. Tetapi yang kedua adalah, bisakah tanpa diformalkan di dalam sistem pengupahan itu, tetapi ada satu suasana, yaitu mari berbagi hasil peningkatan produktivitas yang tidak diformalkan dalam pengupahan. Misalnya begini, katakanlah misalnya ada satu bisnis tertentu, kalau produktivitas perusahaan bisnis ini meningkat, tentu saja pertanyaannya adalah margin productivity yang meningkat itu buat siapa? Apakah itu 100% buat pengusaha? Kalau itu dilakukan, sungguh tidak adil sebetulnya, karena tenaga kerja yang berusaha untuk memaksimalkan margin productivity itu. Maka kalau ada negosiasi di antara mereka, tenaga kerja mengatakan, tolong kita bagi berapa buat pekerja, berapa buat pengusaha dari margin produktivitas itu, maka itu sangat bagus dan itu sering disebut namanya gain sharing productivity. Nah, gain sharing productivity ini bisa nanti melihat dari perspektif misalnya peningkatan pendapatan atau sales, bisa melihat dari efisiensi proses produksi, bisa juga melihat dari temuan-temuan inovasi yang semuanya memaksimalkan produktivitas. Maka marginnya itu dihitung, tinggal bargaining sebetulnya dalam hal ini berapa persen buat pekerja, berapa persen buat pengusaha. Nah, menurut saya model yang kedua ini lebih soft dan lebih terhindar dari aturan-aturan yang formal jika diterapkan. Saya kaget juga kemarin-kemarin dengarin Pak Nurjaman, katanya berapa persen yang menerapkan WMP? 17. Hanya 17,sekian%. Berarti peluang penerapan bagi hasil produktivitas ini akan sangat luas dan juga meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Mohon izin Pak Moderator, saya sedikit tambahkan ya. Maka memang kalau mau menerapkan model-model yang kita diskusikan ini, maka yang paling penting dan terutama adalah harus bisa mengukur produktivitas. Itu soalnya. Karena tidak boleh ada model pengupahan tetapi tidak ada dasar. Dasarnya kan pengukuran. Jadi harus diukur produktivitas baik perusahaan maupun individunya. Jadi produktivitas perusahaan dijamin meningkat dulu. Kemudian ketika nanti margin produktivitas itu mau dibagi kepada tenaga kerja, itu juga diletakkan secara fair, secara adil, berdasarkan individual produktivitas. Sebab kalau dibagi rata, itu disebut walaupun adil dalam perspektif kebersamaan, tetapi tidak adil juga dari perspektif kontribusi. Jadi harus ada dua, pengukuran produktivitas perusahaan dan kemudian di satu sisi pengukuran produktivitas individu untuk meletakkan bagi hasil produktivitas ini kepada mereka yang pantas mendapatkan. Nah, saya kira tantangan yang akan terjadi di dalam penerapan ini, menurut hemat saya Pak Nurjaman ya dan Pak Ronald terutama sebagai pengusaha, adalah maukah kita terbuka di dalam mengukur produktivitas ini. Jadi sebenarnya transparansi daripada pengukuran ini, karena di sini kan buka-bukaan diukur produktivitas. Tantangan yang kedua adalah bersediakah tenaga kerja kita di Indonesia, khususnya di DKI, kalau produktivitasnya turun, dia menerima pendapatan yang turun dari sebelumnya. Sebab ada pemahaman yang aneh juga saya lihat dalam upah ini. Ada yang mengatakan, ini sorry ya, ada yang mengatakan haram hukumnya upah turun.
Ya. Pak Turo mungkin pernah dengar ya. Tapi ini sebetulnya tidak ada aturan seperti itu. Jadi kalau bisnis atau perusahaan itu mengalami penurunan, ini harus dimaknai bahwa kita pun juga bertanggung jawab terhadap penurunan perusahaan ini. Tantangan-tantangan itu saya kira akan bisa terjadi. Nah, terakhir adalah ini saya mencermati dan melihat di P3D yang dipimpin Pak Sani, Pak Dr. Sani, mereka punya kalkulator produktivitas, Pak. Iya, betul. Jadi kalkulator ini saya lihat sangat komprehensif, dapat dipakai mengukur produktivitas makro, dapat dipakai mengukur produktivitas perusahaan atau mikro, dapat dipakai mengukur produktivitas individu. Bahkan kalkulator ini saya cek kemarin sudah juga menyentuh bagaimana mendorong sistem bagi-bagi hasil produktivitas itu, gain sharing itu. Nah, ini mungkin kalau menurut hemat saya, karena saya memang pegiat produktivitas yang sudah cukup lama, menurut hemat saya baru ini satu-satunya di Indonesia. Jadi sangat sayang kalau ini kita tidak pakai Pak Nur Jamal sebagai starting point kita untuk mendorong model pengupahan berbasis produktivitas ini. Saya kira demikian Pak Sukron yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Sanggam untuk penjelasannya. Mungkin kita langsung ke Pak Turo ya Pak untuk pertanyaan kedua ya. Bagaimana pandangan Bapak, apakah bisa kita menyusun struktur skala upah yang berbasis produktivitas Pak? Kira-kira tantangannya apa nih kalau nanti kita terapkan di Jakarta? Baik, terima kasih Mas Sukron pertanyaannya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Bapak semua. Tantangan paling utama adalah yang tadi Pak Sanggam sudah katakan, yaitu buka-bukaannya itu. Karena nggak semua orang suka buka-bukaan ya. Padahal kalau kita mau memanfaatkan atau mau mengambil gain sharing ini, manfaatnya banyak ya, seperti tadi Pak Sanggam sudah katakan. Karena kita jadi tahu, oh si A misalnya produktivitasnya terlihat bahwa dia produktivitasnya cukup baik, si B kayaknya agak males-malesan gitu ya. Masa dibayarnya sama persis sama si A itu kan itu. Nah, tapi kan itu membutuhkan keterbukaan ya, membutuhkan buka-bukaan. Dan perlu diingat tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit bahwa yang namanya produktivitas meningkat itu tidak hanya dari pekerja. Yang sering dilupakan adalah bagaimana perusahaan, khususnya manajemen, bisa meningkatkan produktivitas mereka juga, gitu ya. Ini yang seringkali dilupakan karena dipikirnya ya pokoknya pekerja. Padahal manajemen juga perlu. Nah, karena itu buka-bukaan ini perlu terjadi sebelum kita bisa memasukkan ini ke dalam upah yang berbasis produktivitas dan juga membuat struktur dan skala upah ya. Karena kalau kita nggak tahu si ini bekerjanya seperti apa, si itu bekerjanya seperti apa, nanti kita cuma mengandalkan hal-hal yang sebenarnya tidak berubah. Misalnya pendidikannya misalnya, atau kemungkinan masa kerja misalnya. Tapi kan kemudian kita tentu ingin mengapresiasi mereka yang sudah secara loyal bekerja lama untuk perusahaan. Tetapi itu aja nggak cukup tentunya. Ya. Kita juga perlu melihat bagaimana dia bekerja di situ, apakah dia produktivitasnya baik sehingga bisa berkontribusi nggak cuma untuk perusahaan tapi juga untuk dirinya sendiri. Nah, hal-hal ini yang perlu dibuka dulu sebelum kita bisa masuk ke dalam sistem pengupahan yang berbasis produktivitas dan untuk membuat struktur dan skala upah yang baik. Menurut saya itu sejauh ini. Mungkin saya ingin mengomentari, menarik yang disampaikan Pak Turo nih. Jadi kalau namanya buka-bukaan Pak Turo itu kesannya udah nggak pakai apa-apa sama sekali Pak ya. Sudah kita sampaikan apa. Tapi ternyata ada yang buka-bukaan terbatas Pak. Nah, artinya kan kita buka ke yang berkepentingan saja. Saya rasa dalam konteks itu ada ruang nih. Karena kalau kemudian kesannya semua harus dibuka, tentu pengusaha punya bisnis secret yang kemudian harus diinikan ya. Nanti mungkin Pak Ronald sudah nggak tahan lagi nih ngasih komentar. Tapi saya dahului Pak, karena saya berkepentingan dengan ini juga ketika kita membuat kalkulator ini, yang sebenarnya kita ingin mengemas itu dalam kerangka yang sehat. Ini kan on purpose ya. Kita berbicara keterbukaan ini on purpose supaya apa? Ada trust pengusaha dengan buruh.
Nah, kalau tidak ada itu, maka tidak terwujud nih kepercayaan. Gimana mau percaya wong Anda menyembunyikan sesuatu, ya kan? Nah, inilah yang kemudian kita jembatani dengan sistem yang membatasi keterbukaan tadi. Karena itu ini mungkin perlu saya sampaikan, sistem yang kita buat ini tidak terbuka, Pak. Tidak terbuka sepenuhnya. Iya, tidak terinstall hanya di tempat perusahaan itu saja. Bisa kita kondisikan seperti itu sehingga hanya perusahaan itu dengan pihak-pihak yang dikehendaki perusahaan itu tahu saja yang bisa mengakses. Nah, saya kembali juga menarik ini konsep tadi itu yang disampaikan Pak Turo juga dan disampaikan Pak Sangam tadi menarik. Yang konsep tadi itu, Pak, upah itu haram hukumnya turun. Nah, saya berikan realita yang menarik ini karena saya amati juga. Misalnya kita punya dulu namanya komponen alfa, di mana di dalamnya ada inflasi. Tetapi itu ada indikator makro. Inflasi naik, maka alfa juga terdampak naik. Tetapi inflasi ini kan berlaku untuk semua. Padahal ada kondisi inflasi yang sifatnya lokal nih. Perusahaan kan kadang-kadang nggak untung, Pak, walaupun inflasinya naik. Katakanlah kondisinya menjadi bukan inflasi lokal. Saya koreksi sedikit, Pak. Itu waktu alfa itu dikalikannya dengan pertumbuhan ekonominya, Pak. Pertumbuhan ekonomi. Iya, Kita ambil pertumbuhan ekonomi lah ya paling gampang. Ekonomi tumbuh, tapi pertumbuhan perusahaan kan belum tentu seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian ketika formula itu dimasukkan, ini kan menjadi disparitas. Orang lagi menderita disiksa suruh naikin, ini kan. Nah, ini kan hal-hal yang secara konstruksi teknis sudah bermasalah. Nah, dengan kalkulator itu kan bisa kita koreksi karena kemudian yang lokal ini kita potret. Dan kemudian kita terapkan secara proporsional untuk mengoreksi yang itu tadi. Tanpa bermaksud menimbulkan penurunan kesejahteraan buruh. Karena saya bisa berikan hipotesis sederhana. Buruh pilih mana sih? Gajinya diturunin dikit tapi tetap bisa kerja, atau mereka di PHK? Karena perusahaan kemudian kalau mengikuti skala upah yang tadi kemudian harus ditutup. Nah, ini hal-hal yang selama ini itu sebenarnya real sebagai masalah tapi jarang kita bicarakan. Akibatnya kemudian menjadi bom waktu yang sekarang ini kita udah mulai panen nih. PHK mulai diam-diam massal. Perusahaan diam-diam mulai rapuh dan juga buruh terancam kesejahteraannya dengan ini. Nah, ini yang saya melihat perlu kita artikulasikan secara sehat, Pak, dalam kerangka diskusi. Bukan untuk kemudian tidak memperhatikan kepentingan buruh. Justru kita ingin secara utuh memperhatikan kepentingan buruh, tidak hanya buruh yang aman di perusahaan yang sehat saja, tapi juga buruh-buruh yang ada di perusahaan yang kemudian sedang rentan bahasanya. Dan ini juga sebenarnya mewujudkan keadilan juga bagi pengusaha. Nah, ini yang saya rasa menarik ini. Mungkin saya langsung lompatin ini Pak Sukro. Gimana nih menurut Pak ini? Pak Ronald nih. Iya, Pak Sani ini udah langsung Pak Sani yang nanya nih, Pak. Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita, Pak Sanggam, Pak Nurjaman, Pak Turo, Pak Sukron nih, Pak Sani. Pak, kalau pengusaha itu sebenarnya begini ya. Itu taat dia itu sama aturan sebenarnya gitu. Kecuali yang nggak taat, Pak ya? Kecuali yang nggak taat. Nah, ya istri juga kadang nggak taat sama suami kok, kira-kira gitu ya, meskipun udah ada janji harus taat gitu ya. Tapi maksud saya kita bicara yang umum dulu gitu ya. Pasal 21 itu kan PP 36 itu menyebutkan meskipun memperhatikan kemampuan. Tapi artinya kita selalu mendorong usaha kita itu kan harus tumbuh. Gitu dulu, kita bicara dulu ini, Pak. Ya. Karena kan filosofinya kita pengusaha ini kan inputnya satu, outputnya harus lebih banyak, lebih besar, sehingga dia bisa ada keuntungan. Nggak ada usaha itu, dunia usaha itu yang nggak mencari keuntungan, Pak. Tapi saya setuju kalau dia udah untung, ya bagi-bagilah, diatur. Nah, maka kami sih setuju aja ya, kalau dia berbasis produktivitas, justru ini nanti menjadi alat ukur yang baik, Pak. Cuma kan kita harus lihat sektor-sektor ekonomi kita kan berbeda, ya kan, sektor usaha jenisnya juga berbeda. Tentu kita nggak bisa juga membuat seperti kata Bapak katakan ada kalkulator terus tuh digeneralisasi gitu, digeneralkan itu pasti nggak akan bisa. Ya. Artinya kita harus punya konsep dulu, konsep dasarnya bagaimana produktivitas ini dan prinsip-prinsipnya bagaimana. Terus alat metodologinya itu mungkin ada patronnya dulu, nanti disesuaikanlah itu pada sektor. Nah, yang menarik begini, Pak, kan kalau mindset kita teman-teman pekerja gitu ya, tiap tahun itu kan kemauannya naik gaji, naik gitu loh, nggak pernah dipikirin kita ini lagi susah nih gitu, kan kira-kira gitu.
kecuali yang memang pekerja-pekerja yang sudah memahami ya. Nah, artinya dengan adanya pengukuran produktivitas itu, nah tentu akan ada balancingnya kan. Kalau dia tidak produktif menurut skala atau ukuran konsep atau aturan yang kita buat itu, apa benar mau diturunin gajinya? Jadi maksud saya hati-hati juga kita ketika nanti kalkulator ini kita terapkan. Bisa nggak gitu? Atau kami pengusaha, kalau ukuran sekian keuntungan Anda harus melakukan sekian ini nih. Nah, sebenarnya kalau ini sama-sama bisa kita lakukan, kita terapkan di dua pihak ini bisa memahami kondisi itu, ada naik, ada turun. Saya pikir kita ini kan meskipun pengusaha sebenarnya kan ada komisaris, ya kan? Ada direksi manajemen, ada pekerja. Itu kan levelingnya kan pasti selalu ada Pak tingkatannya. Tadi soal keterbukaan itu juga Pak. Buka-bukaan itu gitu kan. Enggak begitu juga. Tapi pada prinsipnya bagian-bagian mana yang bisa dibuka jika nanti kita menerapkan satu metode atau kalkulator lah yang Pak Sani katakan tadi itu, tentu ada data-data yang memang ya enggak semua. Jadi terkait nanti siapa yang tidak menerapkan misalnya dari dunia usaha, kan pemerintah melalui Disnaker kan ada pengawas. Itu bisa. Jadi semua terukur Pak dengan data. Jadi dengan kita berbicara begini, ayo kita dorong produktivitas. Silakan, tapi kedua belah pihak harus bisa nanti menerima. Dan ini yang perlu kita lakukan sosialisasi, dan tentu kita perlu uji coba Pak Sanggam. Iya. Kita tes ke beberapa perusahaan yang bisa menerapkan, dan ini bisa jadi role model. Nah, role model yang bisa diterapkan nanti di sesuai sektornya, sesuai dengan bidang usahanya. Jadi maksud saya gini Pak Sani, ini kita harus memang membumi nih Pak. Ya. Supaya kita nggak selalu Pak Turo teori. Ya dorong aja Pak Sani, apa bisa melalui P3D ini kita dorong, kita buat model atau yang namanya kalkulator tadi, nanti kita praktekkan. Tapi prinsipnya karena pasal 21 Undang-Undang PP 36 udah menyebutkan itu, ya biasanya sih kita patuh-patuh aja. Kalau ada yang nggak patuh, itu pasti di luar itu gitu Pak. Kira-kira itu Pak Sani. Jadi, cuman Bapak harus dorong dulu juga kami Pak. Saya jadi takut nih dorong-dorong Pak. Iya Pak. Tadi kan udah buka-buka, sekarang dorong. Saya gini Pak Ronald, menarik Pak memang yang Bapak angkat tadi bahwa kita perlu piloting, modeling lah. Saya setuju sekali, dan saya rasa kita tinggal konkretkan aja nih. Iya. Karena barangnya ada. Dan kami juga tadi yang jadi concern Bapak tadi, kita bisa customize Pak. Iya. Kita bedakan kok Pak tiap perusahaan tuh. Perusahaan jasa dengan non jasa. Perusahaan padat modal dengan padat karya, itu pasti karakteristiknya berbeda. Nah, karena itu memang di kalkulator yang kita buat, kita memungkinkan untuk melakukan customizing itu. Termasuk tadi itu Pak, Bapak memang kemudian memiliki concern Pak, ada data-data tertentu yang kita tidak bisa disclose. Tapi sekali lagi pasti ada juga yang mau nggak mau harus di-disclose Pak. Di titik tertentu, karena ini membangun trust nih. Sistem ini kan adalah pertemuan kepentingan kan. Pengusaha punya kepentingan, buruh punya kepentingan, dan untuk membicarakan kepentingan itu kan kemudian harus ada yang dibicarakan. Nah, inilah kuncinya. Nah, saya justru concern saya begini nih. Ini saya ngelirik ke tetangga sebelah ini, Pak Nurjaman khususnya. Pak, kalau kita udah mulai pembicaraan kalkulator pengupahan berbasis produktivitas ini, dan kata-kata ada kemungkinan loh upah buruh turun, kira-kira membumi nggak apain nanti, atau jangan-jangan di awal udah layu sebelum berkembang karena buruh kemudian kita nggak mau kayak gitu, itu bukan pilihan gitu. Kira-kira gimana nih Pak Nurjaman dengan realita ini Pak? Kita kan harus bicara kenyataannya ya. Saya tidak ingin hanya normatif saja gitu. Oke, terima kasih Pak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, bapak-bapak, Pak Turo, Bang Ronald, Pak Sukron, Pak Sanggam, ahli produktivitas yang saya banggakan, guru kita semuanya, yang insya Allah membawa pencerahan ke depan kita semuanya. Berbicara upah tentu tidak akan berbicara kenapa sih ada upah, tentu kenapa sih ini ada pembahasan, tentu ada tantangan. Yang menjadi tantangan tentang pengupahan, isu pengupahan saat ini saya hanya mencatat dua hal. Satu tentang hambatan investasi, kedua tentang ketidakadilan upah. Dua hal itu kalau kita mampu menjawab, selesai itu upah. Nah, hambatan investasi ini kadang-kadang sistem pengupahan itu adalah terutama di upah minimum,
sering dianggap bahwa itu menjadi momok buat kita semuanya, ya. Itu menjadi hambatan sehingga investor itu mau masuk itu masuk keluar gitu. Kenapa? Ini sistem pengupahan apakah sudah jelas atau belum? Ini sehingga investor terhambat. Nah, kenapa ada menjadi hambatan? Nah, regulasi ini yang segera harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang keluarnya pun juga kayak kalau istilah santri ini, kata istilah Pak Sani, wujudu kadamihi, Pak. Ada kayak nggak ada gitu loh, Pak. Kenapa dibilang ada regulasi, ada aturan, tapi tidak ada untuk perintahnya. Nah, PP 3621 itu benar, Pak. Tetapi untuk implementasi juknis sampai sekarang belum ada. Iya. Masih kita mengacu kepada 117. 117 indikatornya adalah variabelnya adalah 5. Kalau tidak, kalau tidak salah, tolong koreksi. Ada pendidikan, ada masa kerja, ada jabatan, dan ada kemudian sebagainya. Sedangkan di 21 itu hanya kemampuan perusahaan dan produktivitas. Iya. Nah, ini yang menjadi ganjalan itu. Inilah saya harapkan tugas Pak Sani dan Pak Sanggam untuk membuat formula tentang produktivitas. Iya. Nah, sehingga itu yang pertama. Yang kedua, muncul ketidakadilan upah. Kenapa muncul ketidakadilan upah? Itu terjadi disparitas antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita berbicara terus di bawah terus-terusan, bagaimana yang gede? Selama ini kita hanya berbicara upah di bawah. Yang saat ini sedang baru melamar pekerjaan, baru masuk kerja, udah dibicara upahnya. Tetapi kita lupa bagaimana dengan upah yang masa kerja 2 tahun ke atas. Mungkin kalau ASN, ya teman-teman ASN sudah ada patokannya. Jelas setiap tahun sekali atau setiap bulan sekali ada kenaikan upah. Tetapi di perusahaan kan belum tentu seperti itu. Kalaupun mungkin terjadi, ternyata kepada perusahaannya. Nah, ini yang akan menimbulkan terjadi disparitas upah itu karena basic tadi yang belum jelas. Nah, sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, maka saya berpikir ini penting adanya upah berbasis produktivitas. Ini yang perlu kita yang perlu kita gambarkan, perlu kita bayangkan, sehingga upah itu benar tadi kata Pak Sanggam bahwa apabila kalau upah berbasis produktivitas, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus ikuti irama produktivitas, kan gitu kan. Produktivitas naik, ikut naik, turun. Nah, bagaimana? Tidak akan terjadi gejolak selama ada regulasi yang benar, yang jelas. Saya pikir itu. Kalau tidak ada regulasi yang jelas, selama ini akan berkutik di situ. Nah, tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa berjalan upah berbasis produktivitas selama masih mengacu kepada 117. Juknisnya kan itu. Nah, maka marilah kita mempelopori bahwa upah ini berbasis produktivitas. Saya setuju dengan Pak Sanggam tadi bahwa tentunya akan ada rasa keadilan, Nah, sehingga perusahaan itu perlu ada satu terobosan dari kita semuanya bagaimana membuat skala itu. Kalau kita menunggu top down juga mungkin belum sampai saat ini udah PP 36 21 4 tahun, Pak. PP 51 2023 sekarang udah 2025. Itu saya belum jadi lagi. Belum ada. Kenapa bikin lama gitu? Nah, mungkin kenapa tidak kita di sini berangkat dari P3D DKI Jakarta mempelopori hal ini, kami sangat welcome sekali ya untuk membuat satu gerakan itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus bersama. Sementara itu dulu, Pak, bahwa kami hanya mementingkan sangat penting bahwa upah itu harus berdasarkan atau berbasis kepada produktivitas. Untuk apa? Kami mencatat 3 hal. Satu, bagaimana mendorong budaya produktif. Kenapa upah berbasis produktivitas? Tentu ada harapan. Untuk apa? Untuk mendorong budaya produktif. Kalau itu sudah berjalan, mindsetnya merubah di situ, maka yakin akan berjalan. Kenapa? Dorongan untuk produktif. Tidak asal begini berpikirnya upah seberapapun gitu-gitu aja. Mau gede, mau kecil begitu aja produktif. Kan itu nggak bagus lah. Nah, sehingga kalau kita udah mendorong kepada budaya produktif, maka tentunya sistem ini akan mendorong juga kepada kinerja profesional. Kan loh.
akan profesional dalam kita bekerja. Serumit apapun, sesusah apapun, kalau kita berbicara benar-benar produktif, maka itu akan tetap produktif. Sehingga ritme daripada kerja itu tentu akan begitu di perusahaannya. Nah, yang kedua tentu harus ada kepatuhan dan transparansi. Tadi dibagikan Pak dari Pak Sanggam, dari Pak Turo juga tentu ada transparansi ya Pak ya. Pak Sani juga bilang tentu ini harus ada transparansi. Nah, bagaimana memanage transparansi tersebut? Nah, di dunia manapun bahwa ada satu yang mana yang bisa itu dibuka, tapi juga ada ditutup. Saya contoh tadi Pak Sukron sudah bilang ini Pak dibuka dengan 2136-nya, tertutup Pak sama 17 kan loh, gitu kan. Nah itu, Pak Sanggam juga tadi berbicara bahwa upah itu seolah-olah sudah mati. Kalau berbicara produktivitas, apabila produktivitas juga naik, maka upah akan naik atau pendapatan. Lalu kita dibalik sekarang, kalau produktivitas menurun, maka upah juga menurun. Tapi jangan salah, di negara kita itu menganut paham yang tadi Pak. Sebesar apapun juga upah itu boleh turun. Haram hukumnya turun. Haram hukumnya. Gitu kan? Hak itu dibuka, diberikan tapi dihantam di sini nggak boleh. Gitu loh. Istilahnya tadi saya bilang bahwa dikasih mobil untuk jalan tapi nggak dikasih SNK. Nggak bebas jalannya gitu kan. Nah, sehingga pola-pola ini yang mesti diubah mindset kita. Nah, ini transparansi ini atau kemarin tadi maka perlu untuk menjawab itu adalah satu ada regulasi yang pasti apabila sudah mendorong kepada produktivitas. Kalau upah turun, maka kalau produktivitas turun maka harus turun. Tidak terbanding lagi itu. Tapi kita akan mengingat di kita ini kan haram hukumnya upah karena apa yang tadi diberikan oleh perusahaan tidak boleh turun. Dan mendingan bubar aja kan itu perusahaannya atau mendingan di PHK kan gitu loh. Kan gitu loh. Ini tantangan nyata ini kan. Tantangan itu nyata ini udah pasti. Nah, itu tentunya kalau ini sudah ada kepatuhan dan transparansi, nanti kita akan mampu menjawab tuntutan daripada investasi. Itu kan akan menjawab. Yang terakhir tentu ada jaringan pengaman atau untuk mendorong tersebut. Nah, jaring pengaman itu yang harus kita benah juga. Karena gini, di kita ini Pak Turo, ya Pak Sanggam, Pak Sani juga berbicara upah sekarang ini upah sekarang ini adalah sangat ketidakpastian regulasi, Pak. Upah sekarang ini. Kita akan berbicara upah minimum tahun 2026 pakai apa? Ya. Dan 16 kemarin itu berakhir 2025. Permen 16 itu hanya berlaku untuk 2025. Untuk 2025 pakai apa lagi? Belum tahu. Nah, yang kedua ada UMP. Kedua ada struktur skala upah. Itu juga masih masuk pada gray area. Mau pakai mana juga? Karena yang merintah sama yang diperintah nggak ada. Kan gitu loh. Pak, tolong bikin rumah. Misalnya, saya berangkat bikin rumah ke Pak Sukron. Tapi saya nggak kasih gambarnya. Saya nggak kasih juklak untuk bentuk rumah, nggak ada. Akhirnya kan saya mau gue gitu. Nah, ini yang akan menjadi bumerang juga. Setelah skala upah juga ada lagi terkait dengan upah sektoral. 3 hal ini berbahaya buat kita kalau kita tidak benar-benar untuk mengelola ini. Semua juga berpulang kepada biaya. Kembali ke produktivitas itu bukan milik seorang. Produktivitas itu milik pengusaha dan milik pekerja juga. Cuman bagaimana gain sharing tadi yang mesti dikembangkan. Seberapa besar, seberapa formula yang diberikan atau yang di sharing untuk menentukan bahwa produktivitas itu milik semua orang. Sementara dulu Pak, terima kasih. Masih, jadi saya lihat tadi 2 fokus utama tadi. Pertama, gimana bisa melahirkan kepastian investasi Pak ya. Karena dengan skema sekarang ini kan rumusnya tahun kemarin apa, tahun depan dagdikduk lagi nih, nanti rumus apa lagi nih. Sehingga kemudian ketika orang mau berinvestasi mereka mikir nih, komponen tenaga kerja ini seperti apa ngitungnya. Ini saya rasa penting sekali untuk kita jujur. Yang kedua, mewujudkan keadilan bagi pekerja.
gitu. Sebenarnya juga keadilan bagi pengusaha juga sebenarnya, karena keadilan itu kan kalau adil separuh itu kan nggak adil juga bagi yang lain. Jadi saya menghadirkan keadilan ini juga menjadi tema penting karena ini yang kemudian membangun iklim produktif. Kalau nggak adil kan sama-sama didolimi ini, jadi kemudian sama-sama nggak produktif. Nah, saya ingin lompat ke Pak Turo dulu nih. Pak Turo, dua hal ini Pak yang jadi concern tadi itu. Tapi kemudian kontribusi pemerintah dalam hal ini terutama dalam melahirkan regulasi ini ternyata tidak kunjung wujud gitu. Menurut Bapak nih sebagai akademisi kan netral nih, bukan pengusaha, bukan pemerintah, jadi bebas kan. Kalau menurut Bapak apa Pak sebaiknya yang kita lakukan di tengah status quo yang seperti ini nih? Kan kita nggak mungkin hidup tanpa aturan. Kita juga kemudian kalau saya sih karena nggak diatur malah bebas, ya udah tak atur sendiri tapi yang penting bisa menciptakan produktivitas itu. Tapi kira-kira kalau dari pandangan akademis seperti apa nih Pak Turo? Baik, saya mau ngangkat yang nomor 2 dulu ya tentang keadilan. Saya rasa pekerja itu nggak akan takut dengan upah berbasis produktivitas kalau mereka tahu bahwa ada semacam safety net yang tadi dikatakan oleh Pak Nurjaman. Karena kekhawatiran mereka kalau pakai bahasanya kan volatilis itu ya, apa naik turunnya itu, kemudian bahkan kalau turun sampai sangat rendah, ketakutan mereka kan itu. Mereka nggak takut kalau naik tentunya. Nah, berarti kita kalaupun pemerintah mau membuat ini, kita perlu memperhatikan itu bahwa ada jaring pengamannya. Yang kedua, kalau pemerintah mau membuat sistem pengupahan yang baik, yang kondusif terhadap iklim investasi, saya pikir yang tadi sudah kita bicarakan, Indonesia itu satu-satunya negara yang punya begitu banyak karakteristik di dalam sistem pengupahannya. Nomor 1 tahunan, nomor 2 dibicarakannya tahunan juga. Karena bisa juga tahunan tapi kan untuk 3 tahun, tahun pertama, tahun kedua, ketiga. Rumusnya tahunan. Rumusnya tahunan gitu kan. Jadi selalu ada negosiasi setiap tahun. Dan yang nomor 3 itu supposedly berbeda di setiap provinsi tapi tetap ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, pengusaha untuk iklim yang baik itu perlu kepastian. Itu yang ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir yang pertama pun juga kepastian kan. Pekerja juga perlu kepastian. Ketakutannya dia itu kalau dia sampai upahnya turun sampai ke bawah gitu. Itu yang saya pikir. Pengusaha itu akan senang sekali kalau nggak setiap tahun. Kenapa? Karena mereka misalnya mau membuat loan. Ini saya belajar banyak dari Pak Ronald ini. Kalau membuat loan gitu ya, kan makin dekat waktunya 1 tahun itu bunganya makin tinggi. Sementara kalau makin panjang itu bunganya makin rendah gitu. Nah, gimana pengusaha mau membuat rencana keuangannya kalau upahnya itu nggak jelas naik turunnya? Gitu. Jadi itu yang perlu dijaga. Nomor 1, pastikan ada safety net. Nomor 2, nggak setiap tahun yang membuat pengusaha itu bingung dan investor itu bingung. Mereka baru naruh uangnya, atau tahun depan udah ganti, gitu. Betul. Itu yang saya pikir perlu. Saya cuma baru sadar sesuatu. Ada contoh sebenarnya upah berbasis produktivitas, walaupun ini nggak semua sektor ya. Misalnya driver taksi, saya nggak perlu sebutkan. Driver taksi itu harus dapat katakanlah sekian targetnya. Dan kalaupun dia nggak sampai target itu, katakan 800.000 sehari, ya nggak apa-apa, tapi dia akan bawa pulangnya lebih sedikit, gitu. Jadi nggak ada yang komplain tuh bahwa seseorang bawa uang 1 juta atau 1,5 juta, sementara yang lainnya cuman ya kalau nggak salah ada misalnya 500.000 paling sedikit, gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gini yang bahwa contoh-contoh konkret ada, tapi tentu sangat tergantung pada sektornya ya. Tapi saya cuma membawa contoh itu untuk menunjukkan bahwa bisa kok itu ini. Dan kalau saya bawa kembali ke pertanyaan atau pernyataan saya sebelumnya, ya perusahaan taksi itu harus bisa lebih produktif dengan memberikan misalnya informasi yang lebih bagus untuk para drivernya. Misalnya GPS-nya bagus, mobilnya bagus, ya segala macam kayak gitu. Nah,
di masing-masing perusahaan kan bisa seperti ini, produktivitasnya dari sisi perusahaan meningkat, dari sisi individu pekerjanya meningkat, dan pelanggannya juga puas. Menarik. Jadi ternyata upah turun tuh sebenarnya Nggak terjadi dan terjadi. karyawan juga bisa menerima, Pak ya. Saya rasa itu menarik sekali. Ya. Pak Ronald, gimana Pak? Kira-kira Pak? Ya, jadi gini, kan dunia usaha ini sebenarnya kan sangat dipengaruhi tidak aja di dalam manajemen dia sendiri gitu Pak, dan pengusaha dan pekerja itu gitu. Dia sangat dipengaruhi oleh iklim dunia, iklim di dalam negerinya sendiri, situasi itu kebijakan-kebijakannya gitu. Maka kalau kita mau bicara tentang produktivitas ini, kita bicara produktivitas tenaga kerja, terus produktivitas dari pengusahanya, manajemennya gitu ya, prosesnya. Saya selalu katakan produktivitas kebijakan itu juga perlu. Iya dong. Kebijakan bukan hanya di dalam, tapi pemerintah juga harus melihat. Karena kan kita butuh investasi, butuh membuka lapangan kerja gitu ya. Nah tapi kita nggak dijaga di dalam. Pak Turo tadi sudah katakan, perubahan sedikit aja terkait kebijakan-kebijakan masalah bisnis, masalah keuangan, apa itu sangat berpengaruh kepada sistem usaha kita. Nah ini kan harus kita jaga. Bagaimana produktivitas yang mau kita ciptakan itu menghasilkan kinerja yang baik dari semua sisi, dan tentu itu akan menimbulkan yang namanya keuntungan gitu ya. Dan disitulah kejujuran pengusaha atau kebijakannya, dari keuntungannya itu dia tingkatkanlah upah. Kan kira-kira itu cara berpikir. Nah tapi kalau bicara tentang turun Pak, setoran ke istri aja tiap bulan kalau kita turun dari biasa marah Pak. Gitu loh, saya nggak bisa bayangkan gitu loh kalau tiba-tiba kita buat, meskipun tadi Pak Turo udah katakan. Tapi kalau mau kita spirit kita ke sana dengan kita menggunakan yang namanya produktivitas ini, kenapa nggak kita coba aja dulu? Kita coba. Jadi kita bicara baik-baik juga dengan buruhnya dan serikat pekerjanya, kita tunjukkan. Maka tadi apa istilah Bapak tadi, kalkulator ya yang mau dibangun itu. Ya untuk Nah, ayo kita uji coba. Kan kalau negara kita ini kan semuanya gitu. Kalau udah dilihatnya, oh ini bagus, itu ditiru cepat tuh Pak. Gitu Ini coba kita dukung. Tapi kekhawatiran kami cuman itu. Kalau produktivitas ini kita terapkan, ya tadi itu kan namanya produktivitas, ini naik gitu loh. Tapi begitu ini turun, ya harusnya turun gitu kan, harusnya gitu keseimbangannya, balancingnya. Nah ini kalau Bapak tanya begitu, saya nggak bisa jawab Pak sebelum kita uji. Ya. Nah, kita coba. Tapi contoh tadi udah ada, Ya. perusahaan taksi itu Pak Sani. Saya rasa saya tadi belajar dari yang disampaikan Pak Turo, menarik Pak. Kenapa sih si driver taksi itu tidak marah ketika dia membawa turun? Karena dia menyadari bahwa itu konsekuensi ketika dia tidak mencapai target tertentu. Artinya di situ kan transparansi tadi berdampak. Karena faktanya Pak, di perusahaan itu kan nggak mungkin juga semua turun. Mungkin ada sektor yang lain memang karena dia kontribusinya naik, ya memang dia naik. Nah ketika itu kita buat secara transparan dengan data-data yang objektif, ada trust dari pekerja bahwa mereka tidak ada abuse ya, tidak didolimi lah bahasanya. Ya mereka tentu akan dengan besar hati menerima. Saya rasa ini kemudian budaya baru yang sehat yang bisa kita bangun. Dan itu mungkin Pak kita mulai dengan sektor-sektor yang padat karya, yang artinya resiko resistensinya rendah dulu. Baik. Kita mulai. Kan itu bisa menjadi ini contoh gitu loh Pak. Iya. Pak Sanggam, ini ada tantangan ini Pak. Kita dengan piloting gimana Pak Sanggam? Ini Pak Sanggam, saya mentarget Pak Sanggam paling tidak saya juga mengundang Bapak Ibu. Kami membuka diri bagi perusahaan manapun yang ingin menggunakan kalkulator ini ya untuk menghubungi P3D. Kita siap untuk melakukan customize proses. Mungkin Pak Sanggam bisa nambahkan nih Pak rencana Bapak nih. Saya kira ya diskusi ini kan melahirkan beberapa isu yang harus kita sikapi ya. Pertama tadi isu bagaimana nasibnya kalau produktivitas turun. Itu tadi sebenarnya sudah dijawab dengan baik oleh Pak Turo ya, tapi saya ingin mempertegas. Jadi sebenarnya di kita ini sebenarnya tidak seperti Singapura Pak. Kalau Singapura itu kan pure productivity link wages. Jadi artinya hubungannya sangat link sempurna. Artinya produktivitas naik, upah naik, produktivitas turun, upah turun, dan mereka tidak marah. Saya membayangkan itu kalau di Indonesia akan terjadi kemarahan juga ya kalau produktivitas turun. Oleh karena itu yang terbaik adalah
ada satu model yang bisa dipakai, yaitu jadi rumusnya kira-kira begini. Upah sama dengan upah tetap ditambah dengan tunjangan tidak tetap, kan begitu kan Pak ya? Nah, jadi kita letakkan produktivitas di tunjangan tidak tetap. Maka nanti pertumbuhan produktivitas ini yang memastikan apa istilahnya itu, uang yang dibawa ke rumah oleh pekerja itu didongkrak oleh produktivitas ini kan, sehingga nominalnya menjadi besar. Kalau turun bagaimana? Katakanlah turun seturun-turunnya, zero misalnya, sampai tidak ada produktivitas, maka dia aman di fix. Itu yang disampaikan oleh Pak Turo tadi. Jadi kita menganut itu, dan Malaysia menganut seperti itu. Tapi kalau Singapura tidak seperti itu, dia pure link. Itu makanya di Malaysia itu disebut namanya flexibility wage system. Jadi fleksibilitasnya itu sangat sempurna. Nah, yang berikutnya adalah masalah buka-bukaan tadi ya. Buka-bukaan itu sebenarnya semakin terbuka menurut hemat saya di dalam produktivitas akan semakin baik. Tetapi pengusaha mungkin belum siapkan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Sani tadi, terbukalah di internal setidak-tidaknya. Orang kan tidak mengerti, tidak dipublish, tapi kalau di dapurnya sendiri terbuka akan lebih bagus, karena dia akan membuka diri tentang pengukuran itu. Nah, ada lagi yang menarik tadi, hambatan investasi Pak. Saya berpikir agak sedikit agak mungkin apa ya, menurut hemat saya, kenapa investor enggan untuk membuka investasi di Indonesia oleh karena pengupahan? Karena kita tidak ada kepastian itu Pak. Dan yang kedua adalah adanya satu kenyataan di lapangan bahwa upah itu tidak seiring dengan produktivitas. Itu makanya investor suka lari ke tempat lain. Nah, dengan produktivitas ini justru akan membuat suatu investor itu menjadi nyaman. Karena kenapa? Karena investor akan berpikir kalau nanti perusahaan ini produktif dan tenaga kerjanya produktif, tidak apa-apa juga kan membayar upah tinggi, kan pasti tidak rugi. Nah, jadi itu menjadi satu cara untuk memastikan bahwa investor itu ada satu hal yang dapat kita tunjukkan kepada investor bahwa kita sudah terbiasa nih memberikan upah berdasarkan produktivitas. Betul tadi Pak Sangam yang saya sampaikan tadi bahwa upah ini, kenapa upah itu menjadi hambatan investasi? Jawabannya mudah, membicarakannya, tapi bisa diimplementasikannya. Adalah karena tidak ada kepastian tentang pengupahan. Makanya untuk adakan kepastian dan itu mesti dijawab. Kenapa ini ada hambatan investasi, dan itu mesti dijawab. Bagaimana investasi menjadi mudah? Betul. Artinya harus ada kepastian regulasi terhadap upah. Melalui apa? Kan tidak mungkin asal buat regulasi, tetapi membuat regulasi itu adalah yang mendorong terhadap investasi. Jawabannya adalah pengupahan harus berusaha produktivitas. Itu nah, di situ sehingga bahwa produktivitas tersebut akan menjadi kunci terhadap daya saing dalam kesejahteraan. Nah, bisa terjadi Pak Turo bahwa di mana kalau kita sampelnya bisa ke jangan ke taksi lah, ojek online juga begitu produktivitas. Yuk makin kencang buka live itu setiap hari, setiap jam, setiap detik pasti akan kencang. Tapi kalau dia di stop sekali nggak dapat apa-apa, kan itu loh. Nah, di perusahaan pun juga akan terjadi begitu. Kita sering mengatakan mungkin begini, bukan upahnya berturun, pendapatannya. Pendapatan. Ini biasanya pendapatan. Kita mesti membedakan istilahnya pendapatan, dengan kan, upah ya. Dengan upah. Nah, tadi setuju. Tapi kita mesti jadi cukup dengan jaring pengaman tadi kan. Saya jaring pengaman satu. Nah, selebihnya untuk kesejahteraan adalah dengan produktivitas. Saya menerapkan itu di perusahaan, saya menerapkan itu. Saya namanya di saya adalah ada satu sistem apa namanya tuh? Bukan. Penilaian tertentu terhadap produktivitas. Nah, kita mencapai target dalam 1 bulan ini, singkatnya gini. Dalam 1 bulan ini, karena kita produksi karton atau sepatu. Karton, kamu kalau hanya mendapatkan 800 ton, itu kamu tidak dapat apa-apa. Kami nggak dapat apa-apa. Itu hanya BIP saja.
Tapi bagaimana kalau kita naik dari angka 800 ke 1000, kita punya kelebihan 200 ton. 200 ton itulah produktivitas. Nah, kita bagi, di-sharingkan tadi, berapa buat manajemen, berapa buat modal, berapa buat buruh, pekerja. Nah, buat split berapa persen. Nah, misalnya tetap kami akan besar itu persentase kepada pekerja. Untuk pekerja itu bisa kami dapatkan 60%. Kenapa 60%? Karena banyak. Dari mulai divisi A sampai dari mulai CEO, Chief Executive Office Boy, sampai kepada pemilik perusahaan. Itu dapat dari mulai OB sampai ke pemegang saham. Itu produktivitas tersebut. Misalnya 60% itu dibagi untuk level karena ada top, ada M, ada L. Nah, untuk low management kita dibagi minus 60%. Untuk middle-nya kita 30%. Untuk top-nya 20%. Kenapa top 20% dari produktivitas? Karena dia sedikit orangnya. Kenapa di bawah itu, di low itu hanya 60%? Karena banyak. Kan itu. Nah, ini juga. Nah, kalau pada satu saat dia mendapatkan 1000 ton umpamanya 100%, maka dia dapatnya lumayan. Tapi bulan depan kalau dapatnya 900 ton, berarti hanya 10%. Nilainya berkurang lega. Tapi kalau 800 ton, dia nggak dapat apa-apa, aja akan turun. Itu pendapatan turun, dan itu udah biasa. Yang jadi masalah ini adalah sekarang, ini upahnya ini yang nggak bisa gerak-gerakin gitu loh. Nah, ini yang mesti kita rampungkan, tersebut, supaya jadi bergeser dari yang sistem yang sekarang berjalan ini kepada yang tadi berjalan tersebut. Nah, kenapa mereka tidak merasakan bahwa itu adalah juga upah sebenarnya? Jadi maksud saya gini, Pak. Ini kan udah bagus dari Pak Sani. Ini satu praktek bagus menurut saya. Jadi ada bagi-bagi di piramida manajemen betul. Di top, middle, dan lower, kan gitu ya. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana ini supaya ada pergerakan sistem pengupahan kan gitu kan? Andai kata yang Bapak terapkan itu produktivitas tumbuh secara terus-menerus bagi orang-orang tertentu, maka orang-orang tertentu tersebut berarti kan kita sudah pastikan bahwa mereka produktif. Karena secara historical data dia dari waktu ke waktu mengalami pertumbuhan produktivitas. Maka mereka ini harus dihargai dan dia harus mendapatkan hak untuk perubahan upah tetapnya. Betul. Nah, ini maksud saya. Jadi berapa persen yang dipindahkan ke upah tetap untuk mendongkrak, daripada saya bukan mengatakan susu tidak bagus ya, tetapi alangkah baiknya kalau produktivitas ini kita jadikan dasar juga untuk mendongkrak upah tetap gini, Pak. tenaga kerja. Bisa gini, upah itu tidak akan stuck di bawah terus. Selama ada pergerakan kenaikan upah minimum, itu pasti upah pokok naik, Pak. Karena Pak, di kita pun juga ada KPI. Ada KPI juga. Nah, berapa kenaikan mereka tersebut tentu ada KPI-nya. Nah, misalnya grade-nya itu adalah istimewa, bagus, ya, B, tidak A, istimewa, baik, cukup, dan tidak baik. Kalau dia mendapatkan hasil nilainya adalah I itu akan mendapatkan sekian persen umpamanya. Itu kan sudah bagus. Nah, itu adanya dikenaikan upah pokok. Masalahnya kalau kita ini sudah naik, ini akan berkurang nih tadi investasi yang tadi. Kenapa? Kuenya kan jadi di situ, Pak. Ini loh. Kalau ini kenaikannya UMP-nya lebih gede, kan umpamanya kan juga tidak mungkin mereka UMP-nya naik 6, umpamanya UMP-nya naik X rupiah, lalu ini juga ikut naik juga pasti. Nambah lagi kan. Nah gitu loh. Akhirnya kita mendongkrak untuk produktivitas juga tertahan. Karena kan itu juga kapasitasnya. Ingat Pak, kapasitas mesin itu makin lama itu kan makin menurun. Ya. Kan itu. Pak Nurjaman, saya jadi kepikir mungkin salah satu masalah di dalam sistem pengupahan Indonesia ini adalah ketidakseragaman pemahaman akan upah minimum. Betul. Ya. Saya nyatet ada 4 tuh. Paling enggak nomor 1 itu upah minimum sebagai jaringan penaman. Nah, itu harusnya rendah itu kan, nggak bisa tinggi. Betul. Yang kedua, upah minimum sebagai upah untuk tahun pertama
entry level. Betul, entry level. Gitu ya. Jadi yang peraturan kan yang ini ya, upah minimum. Yang ketiga itu upah minimum sebagai instrumen kesejahteraan. Nah, ini artinya apa? Makin tinggi, ini teman-teman buruh pekerja ini melihatnya seperti ini, yaitu upah itu adalah instrumen utama dari kesejahteraan. Makanya mereka maunya naik terus. Gitu ya. Dan yang terakhir di pengusaha, bukan pengusaha yang dua ini ya, tetapi secara umum adalah upah yang boleh dibayarkan oleh pengusaha yang diizinkan oleh pemerintah. Selama lo bayar segini aman gitu. Mereka berpikir gitu. Jadi selama kalau katakanlah di DKI 5,4 juta, ya udah itu. Akibatnya nggak terjadi susu, ya, nggak terjadi seperti yang tadi Pak atau sulit terjadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Nurjaman karena dia fix naik terus, fixnya tapi naik terus. Nah, pemahaman yang seragam ini saya pikir perlu menjadi fokus kita ya secara publik supaya kalau semua orang berpikir bahwa itu sesuai dengan yang di peraturan perundang-undangan yaitu tahun pertama, kan sistem yang tadi katakan Pak Nurjaman bisa berjalan. Tapi kalau semua orang berpikir bahwa ya ini pokoknya selama gue udah bayar ini aman gue gitu. Ya repot gitu. Kemarin saya kebetulan lagi melakukan sesuatu di rumah. Saya kebetulan punya tangga yang bisa dilipat gitu. Jadi tangga ke atas bisa ke bawah. Terus saya ngelihat ini kayak sekutu dan skala upah ya. Tangga yang kebuka gitu kan ada banyak anak tangganya. Tapi kemudian tangga itu bisa dibawa kemana-mana, bisa diturunkan gini dan jadi cuma segini. Akibatnya apa? Dari yang anak tangga paling bawah sampai paling atas dekat. Dan sepertinya itu yang terjadi. Dan benar Pak gini, skala upah itu kan tidak harus selamanya naik Pak. Kalau ada regulasinya. Dan skala upah itu dirubah tidak bisa setiap saat. Tergantung kebutuhan. Tidak harus naik terus-terusan. Kalau pada saat ini lagi bagus dinaikin aja skala upahnya nggak ada masalah. Tapi pada saat dia turun juga nggak masalah. Artinya kan skala upah itu bisa ditinjau kapan saja. Satu saat apapun juga oleh perusahaan, manakala kemampuan atau kondisi perusahaan itu terhadap kondisi perusahaan. Nah itu, ini yang itu yang mesti dipahami oleh semua pihak. Berarti mindset harus kita rubah mindset kita. Mesti dari mindset kita. Gitu, Pak. Nah berangkatnya dari mindset kita, mindset semua orang baik mindset pengusaha, mindset pekerja terutama dan mindset pemerintah juga sehingga yang tadi yang dimasukkan Pak Turo itu adalah itu buktinya kita akan naik satu saat harusnya turun lagi kan itu loh, tergantung gini kita muterin lampu di sini tinggal naikin kan itu loh, cuman berapa langkah tapi saat turunnya turun lagi orang kebutuhannya turun kan itu. Nah itu yang dimaksud tadi apa tangga tersebut. Nah saya juga bisa tambahkan kenapa sih ini perlu ada peningkatan daya saing di perusahaan karena saat ini kalau kita tidak bergerak di situ kapan lagi? Kalau kita hanya berbicara upah minimum dasar terus-terusan, ya kapan kita bisa berkembang? Nggak naik kelas ya? Kapan kita mau naik kelas? Nah sehingga saya bisa mengatakan bahwa tadi modalnya adalah ini untuk meningkatkan daya saing tersebut dan setelah adalah hanya berangkat dari produktivitas sehingga dan tentunya akan berdampak. Dampaknya bisa bagaimana dampak untuk peningkatan produktivitas. Satu harus meningkatkan kepada produktivitas, harus ada peningkatan. Kedua juga ada keseimbangan, ada peningkatan produktivitas, tentu harus ada peningkatan kompetisi, Pak. Ya. Kalau tidak ada kalau tidak ada peningkatan daripada kompetisinya, ya nggak bisa jarak. Jadi hal ini kalau dua hal itu peningkatan produktivitas dengan peningkatan kompetitifnya, maka di situ akan timbul harmonisasi. Nah, ini kuncinya kan dua itu untuk mendorong pada harmonisasi. Nah untuk mendorong tersebut ke situ adalah saya yakin investasi juga akan melirik. Itu kira-kira Pak Sanggam. Ya, izin sebelum dilanjutkan diskusinya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu dari Pak Ahmad Rifai dari peserta di Zoom. Pertanyaannya untuk Bapak Nurjaman. Pertanyaan pertama adalah dalam menerapkan upah berdasarkan produktivitas, apakah sudah ada pattern parameter dari dasar produktivitas tersebut, Pak?
Dan yang keduanya, bagaimana dasar pemberian upah berdasarkan produktivitas bila pekerjaan ini dilaksanakan secara timbang. Saya persilakan buat Pak Nur Jaman. Sejak awal kita sampaikan, saat ini kita lagi kekurangan tongkat, Pak. Ya, kita mau jalan pada jalan yang licin, nggak ada tongkat tuh bisa jalan, Pak. Betul nggak? Ini kan bagaimana untuk menerapkan upah berdasarkan produktivitas. Di awal saya sampaikan, ini tugas Pak Sani sama Pak Sanggam. Berat hidup kita Pak Sanggam. Nah, itu. Ini. Nah, hanya kita membuat bagaimana untuk produktivitas tersebut upah. Makanya saya tidak menerapkan upah produktivitas. Produktivitas saya bagikan kepada pendapatan. Bagaimana untuk kalau hanya berbicara upah sampai sekarang kan tidak ada skala upah berdasarkan produktivitas, itu pun belum ada regulasinya. Nah, kami Pak Ahmad, kami belum bisa mendahului itu. Kami hanya baru bisa mendapatkan bahwa pendapatan berdasarkan produktivitas. Nah itu kalau pendapatan produktivitas itu kan bisa turun naik, bisa yang tadi bikin target perusahaan. Target perusahaan untuk bulan ini adalah sekian ribu ton. Bisa kalau basic produknya dari tonase, tapi kalau produktivitasnya berdasarkan kepada piece, misalnya sepatu itu kan piece ya, unit, berarti berapa gitu loh. Nah itu yang mesti digarisbawahi oleh kita semua. Tentunya antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, sepatu, garment dan itu akan berbeda. Mungkin kalau berbasisnya bahwa ini berdasarkan tonase, ya harus tonase hitungan produktivitasnya. Kalau berdasarkan unit atau piece per piece kan itu kan itu hitungannya. Nah ini misalnya untuk meningkatkan bisa BEP itu harus ada penghasilan minimal 1.000 ton kalau tonase. Kalau basicnya adalah piece 10.000 piece umpamanya. Nah ini dipakai dasar. Nah tinggal ngitung berapa kalau kita akan memberikan sesuatu yang masuk akal, bahwa mungkin nggak kita akan mendapatkan 1.200 ton kalau tonase. Mungkin nggak kita akan mendapatkan sepatu 100.000 piece per hari. Nah padahal dengan hitungan ini perlu hitungan, perlu kalkulator juga. Kalau misalnya satu harinya untuk BEP-nya, untuk biaya produksi dan lain sebagainya termasuk upah buruh itu hanya cukup dengan 1.000 piece atau 100.000 piece, maka supaya ada kesejahteraan kelebih dan ada juga kelebihan untuk perusahaan, ada marginnya, maka harus naikkan. Nah, memancing kenaikan pendapatan tersebut harus dengan tadi peningkatan pendapatan juga ya, pendapatan, sehingga naikkanlah targetnya. Kalau targetnya ini naik, maka akan ada kelebihan. Nah, disitulah target. Nah, ini perlu ada kejujuran dan ketransparanan di semua pihak. Nah, sehingga kalau kita berbicara upah skala produktivitas itu belum bisa. Kami belum bisa menyampaikan hal tersebut karena sampai saat ini untuk skala upah yang berbasis produktivitas juga ini belum keluar, belum ada. Masih menggunakan 1.17. Tetapi kalau untuk pendapatan, meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kesejahteraan, bisa berdasarkan produktivitas. Tadi caranya, targetnya naikkan. Berapa hitungannya, sehingga karyawan juga akan terpancing dan menggalakkan komunikasi tentunya dengan para karyawan, dengan para pekerja, bahwa kami akan melakukan satu kebijakan. Saya suka menyebutnya di tempat saya itu adalah policy management. Kebijakan manajemen dirangkai segala macam, kaprisnya siapa saja, kapris untuk pendapatan ini adalah dari mulai ini sampai ini semua. Karena di perusahaan namanya produktivitas bukan hanya orang produksi, semua unit terkena ya. User semuanya terkena, dari mulai tukang sapu sampai dengan pemangku kepentingan itu juga kena mendapatkan satu imbalan. Nah ini ada pembagian di situ. Nah, kami dikeluarkan satu policy oleh manajemen bakal keluar, sehingga hasil daripada produktivitas tersebut berbagi kepada yang lainnya. Begitu bulan depan turun juga. Karena pendapatan gitu. Itu aman di situ. Yang nggak aman itu yang tadi yang Mas Agam sampaikan. Kalau upahnya turun itu yang nggak bakal aman. Nah, untuk aman perlu ada jaringnya apa? Atau ada apa? Ada bentengnya regulasi. Gitu loh. Sehingga kenaikan di basic itu juga perlu ada kejelasan gitu ya, kejelasan tersebut. Jangan sampai di bawahnya udah negen muncul lagi, nah itu nggak bakal beres. Ini yang menjadikan bahwa investasi sulit akan banyak bisa masuk kepada kita. Saya mau nyambung sedikit aja sebelum Pak Nur. Jadi di sini
terlihat bahwa produktivitas, efisiensi dan lain-lain itu nggak cuma di pihak pekerja, tetapi juga perusahaan. Misalnya gini, kan tadi Pak Nurzamin bilang, oh ya kita tetapkan tadinya katakanlah 100.000 ton atau piece atau segala macam target. Nah target ini kan harus dibuat katakanlah setiap 2 bulan, 3 bulan atau apapun juga. Kalau perusahaan nggak efisien, nggak produktif, dia lambat bikin itu. Betul Pak Gini, Pak. Untuk kita juga nggak sembarangan bikin target. Kita kan ada budget. Dalam menyusun budget dulu kan, kita kan setiap triwulan bikin budget. Kita juga bisa bukan hanya di Senayan Pak bikin budget. Kita juga di perusahaan bikin budget. Berapa budget HRD, berapa budget produksi, semua punya budget. Dibahas dalam suatu rapat manajemen. Oh kalau gitu perlu ada peningkatan. Nah, itu yang saya maksud sebenarnya berkaitan dengan produktivitas manajemennya. Betul. Gitu. Karena manajemennya sendiri juga harus siap gitu. Kalau mereka mau buka-bukaan atau segala macam, ya itu datanya udah ada, siap targetnya untuk tahun ini berapa. Karena kadang-kadang yang terjadi di Indonesia kan nggak semua, yang bawah udah siap, atasnya belum ada, datanya belum ada, misalnya targetnya belum ada. Nunggu sampai kelewat gitu ya, sama dengan sampai sekarang juga belum ada kan peraturan perundang-undangan. Kan yang di bawah udah siap semua, udah agak gelisah nunggu gitu. Itu sih yang terus tadi sebenarnya mohon maaf nyambung aja si pertanyaan kedua Pak Nurjaman sebenarnya udah jawab. Kalau itu tim gimana? Ini udah dijawab oleh Pak Nurjaman sejak semula kan ya. Berarti semua kan kita ngelihat ininya berapa. Nah mungkin saya mau memperjelas lagi nih untuk kita semua. Kalau saya berpikir kembali ke ilustrasi taksi tadi ya. Sekarang bayangkan yang 800.000 itu enggak untuk dia aja tapi satu tim gitu. Ya kan jadi semua ingin memastikan bahwa 800.000 katakanlah atau 8 juta untuk 10 orang tercapai. Tapi gimana kalau ada orang yang agak malas-malesan atau enggak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Makanya mereka tanya kalau di tim gimana. Saya nggak tahu mungkin Pak Sanggam Pak. Ya, atau mungkin gini, saya pahami dari pertanyaan tadi ya. Misalkan kan ada satu produk itu dikerjakan oleh 5 orang misalnya kan. Tetapi sulit menjelaskan ini hasil siapa nih yang paling dominan kan gitu kan. Nah kalaulah seperti itu, kalau bisa dipastikan bahwa 5 orang dalam tim itu berkontribusi yang sama terhadap selesainya satu produk atau satu siklus pekerjaan, maka secara fair tentu pendapatan produktivitasnya sama. Tapi saya tidak yakin juga bahwa mereka itu sama. Karena sekecil apapun mereka pasti ada beda-bedanya juga. Ada yang bikin ini, ada yang bikin itu. Maka menurut hemat saya, kepada 5 orang sebagai anggota tim itu dilakukan pengukuran individual productivity. Jadi ada satu lebih konkret dilihat tugas pokok dan fungsi si A apa, si B apa, sampai 5 orangnya ketemu. Ada mungkin yang bikin lemnya, ada yang bikin penyatuan, ada yang bikin ini, maka itu diukur bagaimana mereka memastikan tugas tanggung jawabnya itu dipastikan dapat diselesaikan dalam waktu atau dalam produk yang kualitas sama. Nah kita mengukur itu ada kan itu Pak? Jujur sedetil sampai sejauh mana kemampuan dan skill karyawan itu kita belum bisa sampai ke situ untuk membagi ini. Tetapi kita baru bisa membuat yang berhak untuk mendapatkan insentif ini adalah yang punya masa kerja sekian. 1 sampai dengan 3 bulan dia belum punya skill, belum punya kemampuan. Jadi masa kerja saja. Masa kerja tidak bisa kemampuan. Tapi kalau yang udah di atas 3 bulan dia udah punya kemampuan kan. Karena mereka pun juga saling begitu kita, kenapa nih sekarang tidak dapat misalnya turun? Kenapa turun? Dari mulai ujung pertama kita kebaca bagus. Di tengah ada kemendegaan, di mana yang paling rusak? Di tengah umpamanya. Di tengah ini di WIP ini, di WIP-nya banyak penurunan. Ini yang dihantam. Akhirnya dia akan paling nyerang tuh secara pribadi. Gara-gara kalian nih, jadi kita nggak dapat. Nah gitu loh. Di situ seringnya. Jadi gimana di pertemuan pertama kita harus jelaskan siapa yang bikin ulah menjadi tidak dapat, kalian.
gitu loh. Kalian atau satu orang aja juga mungkin Di grup ini bisa satu orang bisa, di grup ini kan satu, di grup ini bisa ketahuan gitu Pak. Itu sebenarnya mudah melaksanakan itu, bisa menganalisis, bisa. Nah untuk tim juga sama kan, semua juga tidak bisa dalam satu pekerjaan Pak, tidak ada yang bisa kerja sendiri, semua juga tim. Ini juga untuk tim. Inisiatif itu kan kepada semua tim, nggak mungkin. Makanya tim dari mulai coverage daripada untuk itu dari mulai paling bawah sampai paling atas, semua juga harus mendapatkan itu. Semua sama-sama mendorong untuk mendapatkan itu. Kalau di bawah untuk bergerak untuk mendorong, tapi di atasnya juga diam, ya nggak bisa. itu. Kenapa di atas mesti sekatan? Dia harus ada kebijakan dari sisi keuangan untuk bahan baku dipercepat, bahan pembantu juga diperlancar semua. Ada kelalaian, ada kerusakan segera diperbaiki, kan gitu kan? Kenapa? Produktivitas turun itu bisa aja karena kerusakan mesin. Rusak mesin bukan karena karyawan dong, kan itu loh. Lambat produksi. Lambat produksi karena apa? Karena kurang bahan baku. Bahan baku tidak ada karena kurang pembayaran, kan gitu, nggak dibeliin. Ya sama, jangan karyawan dong, karena nggak dibeliin. Ini saling mendorong terus, saling mendorong. Bisa juga kurang produksi karena kurang order, marketing hantam dong. Ini kan saling menggalak setiap seminggu sekali itu rutin diadakan itu, dorong segera mungkin. Atau mungkin ada keputusan yang harus diambil cepat, tapi CEO-nya selebritas kemana-mana dulu. Polis ini itu kan kadang-kadang terjadi ya. Jadi bisa terjadi itu. CEO-nya itu lebih, atau mungkin karena dia punya banyak perusahaan, dia nggak terlalu perhatian. Padahal itu sebenarnya adalah bagian dari produktivitas dia juga kan, betul. Itu. Baik, karena waktunya hampir habis, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak-bapak sekalian. Pertanyaan dari peserta Zoom, ke depan bagaimana penerapan pengupahan berbasis produktivitas ini bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja di Jakarta dan atau Indonesia, sehingga sistem ini tidak menimbulkan konflik melainkan menjadi win-win solution bagi pekerja dan pengusaha. Mungkin saya serahkan ke Pak Ronald mungkin ya yang belum menjawab. Ya, jadi begini ya, yang pertama kita sebenarnya tidak lagi memilih gitu, karena aturannya sudah ada. Cuman tadi perlu ada aturan turunan. Artinya spiritnya kalau kita memang sepakat bersama-sama untuk pengupahan ini berbasis produktivitas, dan tentu itu saya kira secara teoritis ya, kalau produktif ya itu secara teoritis itu akan pasti meningkatkan daya saing. Itu begitu. Nah, kita buat lagi aturannya atau tadi patronnya, atau saya seneng tuh dengan kata kalkulator itu ada dasar. Nah nanti kita sama-sama sepakati itu. Jadi tetap Bipatrit itu jalan, Bipatrit itu tetap jalan. Nah terkait keterbukaan, tentu keterbukaan itu kan bisa kita atur sampai level mana kita harus terbuka dan data apa aja yang harus kita buka. Tapi ketika itu terjadi, maka yang disampaikan Pak Turo tadi itu, kalau memang produktivitasnya tiba-tiba turun, maka ya siap juga dia untuk menerima ini gitu loh. Tapi saya setuju juga, manajemen juga harus yang katakan Pak Nurjaman juga, kan dia selalu ada target Pak. Itu target itu kan bisa target bulanan, 3 bulanan, sesuai dengan bidangnya ya. Ada yang tahunan juga, multi years, segala macam. Tapi itu semua kita ukur. Jadi kita by data Pak. Kita by data. Jadi tidak by perasaan gitu ya, by data terukur, maka harus ada alat yang melahirkan data yang baik dan benar itu. Saya pikir begitu, kalau menurut saya. Ya, terima kasih Pak Ronald. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sanggam ya Pak. Kan tadi Pak Ronald sudah meng-highlight bahwa kenapa tidak dicoba terkait pengukuran produktivitas ini. Nah, kita kan sudah punya kalkulator nih Pak. Iya. Kira-kira apakah ini sudah bisa dicoba ataupun mungkin dapat diterapkan di perusahaan Pak? Ya, jadi memang segala sesuatu kalau tidak dicoba pasti tidak diketahui apa benefitnya kan gitu ya. Seringkali ada beberapa model secara teoritisnya dianggap bagus, tapi kalau tidak dicoba orang kan tidak percaya. Jadi saya setuju, ini harus kita mulai dulu nih Pak Ronald. Dimulai, kalau Pak Sani setuju, mari kita mulai dari DKI dulu untuk mendorong secara nasional nanti, karena hal-hal yang atau praktek-praktek terbaik itulah yang menjadi dasar untuk diseminasi.
atau dapat kita istilahkan benchmark for benchmarking, kan gitu ya. Jadi kalau ada best practice kita di sini, ya mari kita mulai supaya kita tunjukkan. Tapi masalahnya sekarang adalah Pak Ronald terutama, dan bisa dibantu Pak Nurjaman. Tadi Pak Sani menawarkan 20 perusahaan di Jakarta untuk jadi model. Mari kita cari Pak 20 ini siapa yang bersedia dan berkomitmen. Dan bahkan mereka 20 ini nanti ke depan bisa jadi testimoni untuk menjelaskan bagaimana keunggulan-keunggulan dari kalkulator ini. Izin Pak Sanggam, saya potong sedikit. Ini saya pikir pintu masuk yang sudah terbuka nih Pak. Iya. Karena saat ini Kadin DKI itu udah kerjasama dengan Pak Sani, P3D, udah ada pelatihan Pak. Bagus. Pelatihan Kaizen, pelatihan meningkat produktivitas dan lain-lain itu, productivity hijau ya, green productivity. Nah, artinya Pak Sanggam, ini sebenarnya udah pintu masuk. Bagus. Saya tadi sebelum kita mulai, saya bilang sama Pak Sani, ayo ini kita ukur dulu hasil dari pelatihan ini. Jadi kan ini sudah kita mulai Pak, pintunya udah terbuka. Dia apalagi nanti didorong oleh Pak Sanggam yang sangat ahli di bidang produktivitas itu, ini membuka. Tinggal kita cari 20 itu nanti, mungkin supaya sektornya nanti bisa terukur, sektor ini, itu kita atur Pak, itu kita bicarakan. Gitu Pak. Jadi mungkin karena saya jadi tersangkanya ini di sini, karena sana ngusul sini ngusul ya. Iya Pak. Saya berbicara konkret saja Pak. Pertama, saya ingin yang bicara bisa dipakai itu bukan P3D, tapi pelaku usaha. Bisa nih. Saya tuh membayangkan Pak, ke depan itu alangkah indahnya nanti yang berkomentar tuh pengusaha dan pekerja. Kita cari pengusaha di situ, kita bicara tidak hanya dengan pengusahanya tapi juga dengan sangat pekerjanya. Kita punya kalkulator nih, yuk kita hitung bersama nih keadilan yang ingin kita wujudkan untuk Anda dan untuk kami, kan gitu. Saya ingin nanti testimoni itu jangan dari pengusaha aja, dari pekerja juga. Kita diberlakukan adil kok ini. Siapa yang achieve, dia dapat. Iya kan? Siapa yang tidak, ya dia mohon maaf, kemudian memang tidak bisa mendapatkan yang seperti yang lainnya. Setuju. Nah, kita juga bangun budaya Pak ini, sehingga kemudian kita menjadi ekosistem yang bertanggung jawab, tidak hanya menuntut tanpa kemudian berkontribusi. Nah, tadi poin penting yang saya catat dari pembahasan tadi adalah bagaimana kita memasukkan tadi itu safety. Karena orang itu tetap punya batas minimal ya. Dia kan tidak mungkin kemudian sopir taksi tadi yang diambil contoh oleh Pak Turo tenang karena ya udah minimal gue segitu. Gue bisa hidup tuh dengan itu misalnya. Nah, itu sebenarnya barangkali konsep upah minimum itu mungkin di situ ya. Nah, ini yang harus kita combine Pak. Jadi kita bermain dari konsepnya Pak Sanggam, ada komponen tetap, ada komponen yang dinamis. Nah, produktivitas di dinamis ini sehingga kemudian orang itu tidak banyak gaduh lagi. Lu dengan ini udah minimal hidup kok. Yang ini itu adalah ketika kamu mau lebih, ya jangan hanya menuntut, kamu juga harus berkontribusi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini yang mungkin Pak, kalkulator saya ini belum sempurna. Dengan dicoba ini, dengan mendapat masukan dari semua pihak itu nanti, yang lubang-lubang ini bisa kita tutup bersama-sama nih. Niatnya juga itu Pak, mohon maaf dia Pak, saya juga ibaratnya nggak bisa membuat solusi untuk semuanya. Justru lah dengan kita coba ini kemudian heterogenitas tadi bisa kita akomodir perlahan. Dan dengan itu nanti akan ada banyak kalkulator sebanyak yang dibutuhkan. Karena prinsip kami di P3D, kita customize Pak. Kita datang itu dengan ini loh barangnya. Kamu kurang apa? Nah, kita perbaiki Pak. Jadi kami sekali lagi Pak Sanggam mengundang. Pak Sanggam sudah saya kasih hak untuk memberikan pendampingan untuk 20 perusahaan Pak. Saya minta Kadin bisa mensuplai 20 perusahaan terpilih. Yang harapan kita tadi bermacam-macam tadi. Dan kalau bisa ya kita cari juga yang serikat pekerjanya mau bicara Pak. Sehingga nanti ini dari awal itu bukan inisiatif pengusaha murni saja, tapi ini juga bersama-sama kita buat untuk saya bisa bahasanya mungkin tidak hanya eksperimen ya, tapi juga pengenalan. Karena ini tidak hanya mengubah cara kerja, tapi juga mindset bahwa tidak hanya pengusaha yang harus buka-bukaan, pegawai juga harus buka-bukaan. Siapa yang malas, siapa yang tidak berkontribusi, ya juga harus dibuka. Nah, ini yang nanti mungkin satu perubahan mindset yang harus kita mulai.
Artinya kalkulator itu tinggal implementasi Bapak nih. Implementasi, tinggal Pak. perlu Tapi udah ya ada barang itu rupanya. sudah ada barang. Saya tidak hanya ngomong Pak, kita udah ada barang. Udah ada barang yang itu, Pak yang Nur tinggal Jaman. nanti mana yang dicopot, mana yang ditambahin, mana yang kurang ini itu yang kita mengikuti perusahaannya di Baik, mana Pak. baik. Karena tadi perusahaan padat modal beda dengan perusahaan padat karya. Oke. Perusahaan jasa beda. Tadi kan ada pertanyaan ya. Perusahaan yang Jasa. kita nggak berwujud, kami udah coba di perusahaan jasa. Pasti nanti skemanya berbeda. Nah mungkin sekaligus mengantisipasi kekhawatiran. Kami ketika datang ke perusahaan tidak minta data yang secret Pak. Yang kami minta itu selalu mana laporan keuangan yang sudah publish. Artinya udah done dulu nih. Iya. Kita coba dulu dengan itu, kita rekonstruksi. Nah untuk mengatasi kendala tadi itu, yang bagaimana yang tidak berwujud, kami menggunakan pendekatan berbasis keuangan. Karena yang tidak berwujud itu pun outputnya bisa dihitung dengan uang kan. Ya. Jadi kami tidak berupa barang pendekatannya. Kalau manufaktur kan dulu barang nih, itu sering kali. Nah karena itu kemudian solusinya ternyata di situ. Kita berbasis pada laporan keuangan, tidak ngadi-ngadi, tidak mengada-ada. Ketika Anda laporkan di keuangan maka itu tercatat. Kita tinggal lihat apakah itu masuk kategori input atau kategori output. Nah ketika itu bisa kita pilah-pilah, kita susun sound dengan rumusnya Pak Sanggam, justified nih, fair. Oke. Nah itu yang kemudian nanti kita gunakan dan kita nanti disitu lihat siapa melakukan apa itu terbaca Pak. Misalnya di perusahaan jasa, salesnya siapa? Dia melakukan apa di situ untuk mengenerate output yang seperti itu? Jasa kan ini. Siapa saja timnya kan gitu, siapa saja orangnya. Nah kemudian ini kita combine Pak dengan yang mungkin sudah berjalan misalnya KPI. Dari situlah kemudian kita akan punya takaran. Oh ini melakukan ini sebanyak ini. Dia misalnya sekian kali lipat dari si itu, sehingga kemudian perhitungan yang mewujudkan rasa adil tadi itu rewardnya tadi juga berbasis pada perhitungan itu. Nah gambarnya kira-kira seperti ini sekaligus untuk menjawab tadi supaya menghemat waktu ya. Jadi kami dengan senang hati Pak Ronald menunggu ya siapa saja dan tidak terbatas 20 Pak, tapi untuk tahun ini yang ada anggarannya 20 dulu. Nanti kita tahun depan kita kalau memang ini berjalan kita terus melinding dan ini harapan saya minta tolong nih teman-teman Dewan Pengupahan, bawalah ini ke tempat yang seharusnya. Sehingga ini adalah inisiatif dari bawah bahwa kita sudah jangan bingung lagi karena tadi Pak Turo sangat menohok tadi Pak bahwa ternyata produktivitas regulasi itu kurang. Nah, kami ingin menginspirasi regulasi berbasis pada apa yang ada di lapangan ini. Dan sekali lagi tanpa regulasi pun ini bisa kita eksekusi karena dilindungi oleh tadi itu. Ini kan berbasis produktivitas ini. Karena seperti apa yang nggak diatur, ya kami buat yang seperti ini kan gitu. Jadi ini juga jalan tengah Pak untuk mengisi kekosongan. Demikian. Saya cuma nanggepin sedikit aja. Saya sangat tertarik juga. Kita memang harus membawa teman-teman serikat ya di dalam pembicaraan ini ya. Karena ya mereka juga bagian dari perusahaan, mereka juga bagian dari produktivitas yang kita bicarakan ini. Dan kalau kita bisa bawa ke atas lagi, kan ini kan akan dibentuk itu tuh Dewan Kesejahteraan Buruh gitu ya. Jadi mungkin kita bisa ngomong itu kesejahteraan itu apa aja dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Jadi nggak lagi cuman ngomong pokoknya hak saya segini, tetapi kita ngomong bareng-bareng tripartit untuk ngomong produktivitas yang baik itu seperti apa sih. Dan seperti saya katakan teman-teman buruh bisa juga menuntut produktivitas manajemen dan juga produktivitas pemerintah gitu kan, bahwa ya kita semualah bareng-bareng, jadi nggak cuma di satu sisi aja yang dituntut tapi semua pihak juga sama-sama meningkatkan produktivitas. Siap, terima kasih Pak Turo, Pak Ronald, Pak Nur Jaman dan Pak Sanggam yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya terkait pengupahan berbasis produktivitas pada pagi siang hari ini. Karena waktu sudah 1,5 jam Pak, dan kita perlu mengakhiri, dan mohon maaf bagi peserta yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Mas Sukron ada sedikit saya tambahan dari saya. Silakan. Sedikit tambahan 2 detik. 2 detik. Jadi untuk meningkatkan proses ini kita yang pertama perlu membuat strategi. Strategi ini untuk apa? Untuk menentukan goalnya. Goalnya apa nih ke depan ini yang akan dibangun oleh kita ini, kita tentukan goalnya dulu apa. Goalnya apa sih? Yang kedua tentu kita tidak terlepas daripada komunikasi. Karena komunikasi itu penting untuk menjawab semua tantangan kita. Karena kan
saya kan berangkat dari tantangan, karena untuk mencapai tantangan itu butuh strategi, kan gitu loh. Nah, strategi ini kita perlu apa yang akan dibuat. Kita menentukan goalnya apa. Yang kedua, kita tentukan membuat satu komunikasi yang efektif dengan semua kalangan. Lalu kita harus membuat satu alokasi biaya tentunya. Tadi Pak Sangam sama jawab. Lalu sistem pengupahannya harus yang adil. Tujuannya kan situ, tujuan adil. Lalu tantangannya adalah satu, kurangnya kejelasan dan komunikasi. Itu yang tantangan kita yang sekarang. Lalu kurang juga di sumber daya manusia kurang, kemampuan sumber daya manusia yang kurang. Lalu bagaimana mengukur akuntabilitasnya. Nah, tapi tentu kita harus juga tidak berbicara strategik, tidak berbicara tantangan, tentu ada solusinya. Solusinya adalah pertama kita menggunakan kerangka pemantauan. Mungkin salah satunya adalah Kalkot ini bisa untuk memantau juga fungsi kerangka situ. Lalu bagaimana kita melakukan pelatihan dan pengembangannya, karena tidak mungkin ujung-ujung langsung dibisa Pak, itu barang lalu dijalankan, tapi mesti sejauh itu. Dan tentunya kita harus membuat satu komunikasi dengan semua sektor agar ini bisa berjalan. Terkadang kan tadi disampaikan bahwa apalagi diminta berbasiskan laporan, dan itu kan mesti dijelaskan dulu apa yang bisa dipakai di sini kan itu loh. Apa yang dibuat di sini yang bisa dipergunakan untuk hal ini. Itu kira-kira Pak. Jadi kalau kita langsung ujung-ujung. Dan tambahan ke Pak Ronald kan, untuk yang 20 orang ini mungkin supaya sebarannya ini merata ya Pak, sebarannya merata, tidak satu sektor saja yang untuk dibawakan ke 20 ini. Kan di kita mungkin Pak Ronald lebih tahu, di kita ini ada berapa puluh sektor. Nah, mungkin dari 20 sektor ini ada perwakilan sektor supaya sebarannya merata, bisa gitu. Itu kira-kira. Terima kasih dan atas kegiatan ini semoga lebih bermanfaat ke depan. Terima kasih Pak Nurjaman. Sebagai penutup, mungkin Bapak Ibu narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Saya persilakan untuk Pak Sangam dulu karena yang tadi. Ya, terima kasih Pak Sukron. Saya hanya menyampaikan bahwa ini terkait juga dengan pendapat teman-teman dari audiens tadi ya. Memulai dari mana menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas ini, patronnya seperti apa. Kalau kita lihat atau menyimak kalkulator, di kalkulator itu ada indikator, 13 indikator. Indikator dari produktivitas ini dicermati, menurut hemat saya, jika indikator-indikator ini mengalami pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu, saya katakan bahwa perusahaan apapun tidak perlu khawatir untuk meningkatkan upah. Nah ini sebenarnya. Nah dalam hal ini kalkulator mengungkap, misalnya hitungannya Pak Turo tidak hanya sekedar revenue atau pendapatan, tetapi produktivitas diterjemahkan di kalkulator itu adalah kemampuan bisnis meng-create nilai tambah. Jadi seberapa besar perusahaan itu membeli bahan dan jasa dari pihak supplier, kemudian ditransformasi menjadi bahan, dan kemudian lahir pendapatan, selisihnya itu adalah added value. Itulah yang dihitung sebagai produktivitas, sehingga dalam hal ini tenaga kerja bersama pengusaha berada dalam satu tim sebagai pencipta nilai tambah. Tidak seperti yang kita pahami selama ini, mereka beradu, berhadapan-hadapan antara pengusaha dan pekerja. Tetapi bila disatukan mereka untuk mencipta nilai tambah, maka kalau nilai tambahnya turun, taruhannya adalah upahnya akan turun. Kalau nilai tambahnya turun, taruhannya adalah kesempatan pengusaha untuk ekspansi akan turun. Itu makanya tadi teman peserta mengatakan bahwa ini sesungguhnya penerapan sistem pengupahan ini dia menjadi win-win. Win bagi pekerja dan juga win bagi pengusaha. Ini yang terbaik saya kira untuk diterapkan. Terima kasih Pak Sukron. Siap, terima kasih Pak Sanggap. Selanjutnya Pak Nurjaman, saya persilakan. Oke, terima kasih karena sudah disampaikan sama Pak Sanggam ini dari awal sampai akhirnya selesai. Maka satu kata dari saya adalah kita mari dukung program yang akan dipakai oleh kita semua terkait dengan kalkulator tentang pengupahan berbasis produktivitas. Dan kami siap mendukung tersebut, tapi tentu kita perlu ada satu hal, satu keberanian dari kita semuanya untuk melakukan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Selanjutnya Pak Ronald, saya persilakan. Ya,
supaya ini nyata aja ya. Kalau kita sudah menerapkan ini dengan tadi didukung oleh katakanlah aplikasi atau alat ya, alat ukur itu kalkulator, maka kita berharap dengan kita melakukan dengan cara produktivitas ini ya, maka itu nanti akan meningkatkan pendapatan ya, sehingga kalau meningkatkan pendapatan itu dilahirkan dari peningkatan kompetensi, potensi para pekerja itu ditingkatkan, dan tentu dengan rangkaian itu motivasi bekerja itu juga terbangun dengan baik, sehingga terciptalah yang dikatakan Pak Sanggam itu, kita adalah sama bagian. Saya selalu menggunakan istilah keping mata uang itu, atau keping. Kita adalah dalam satu mata uang, keping depan, keping belakang, dan kalau itu dirusak salah satu, itu namanya uang tuh nggak akan laku, nggak akan berharga lagi. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Pak Turo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Sukron. Ini untuk teman-teman pekerja. Sekarang sudah ada kalkulator produktivitas. Jadi itu mohon dibantu ya. Kita sama-sama bekerja untuk kesejahteraan pekerja, kesejahteraan semua orang Indonesia, dan juga untuk teman-teman pengusaha, ya gunakanlah apa yang sudah ada ini. Dan juga untuk semua diingat bahwa yang namanya produktivitas itu nggak cuma untuk pekerja aja, tetapi juga untuk pengusaha dan juga pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber yang telah menyampaikan closing statement-nya. Dan sesi terakhir kita foto bersama. Boleh dibuka Bapak Ibu peserta dari Zoom meeting. Ada 41 pasti. Yang live ini ya? Ya, yang Zoom Pak. Yang Zoom ya? Yang YouTube? Yang di YouTube belum dapat. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta sekalian. Terima kasih kami sampaikan kembali kepada Bapak-Bapak narasumber, Pak Sanggam, Pak Nurjaman, Pak Ronald, dan Pak Turo yang sudah menyampaikan insight-nya dan juga pandangan-pandangannya terkait pengupahan berbasis produktivitas, tantangan dan solusinya. Dari kami cukup sekian. Salam produktivitas kita, Indonesia kita produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.